Amin. Selalu duduk kembali, saudaraku. Salam. Selamat pagi. Semuanya sehat. Amin. Kita belajar hari ini, judul yang diberikan oleh sinode kita adalah Fill Me Up. Isi aku atau penuhi aku. Mari membuka Alkitab kita. Next. Ini sesuai dengan temanya Harnas Sekolah Minggu, saudaraku ya. Ini posternya dari seluruh GSCA, itu sama posternya, Fill Me Up, Kisah Rasul 2, ayat 17 sampai 18. Next, saya sudah menuliskannya di dalam PowerPoint saya. Sudah temu? Di HP saudara. Saya menuliskannya dan saya sudah memblok-blokkannya. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan, perhatikan di sana, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, bukan hanya anak laki-laki tok. Kita menuliskan seperti itu. Akan anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapatkan penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Ini mimpi bukan mimpi-mimpi yang aneh-aneh, tapi mimpi tentang akhir zaman, tentang hari depan, tentang pelayanan, tentang kehidupan ke depan, seperti itu. Selanjutnya, juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Saudaraku, Lukas menuliskan ini, dia menuliskan dari kitab Yoel 2 28 sampai 28 sampai 32 maksudnya. Sudah ada di sana, Yoel sudah menuliskannya, dan pada waktu itu di Kisah Para Rasul itu si Lukas menuliskannya kembali dan sudah digenapi, dan hari ini juga saudara akan digenapi lagi oleh Tuhan. Katakan amin. Katakan amin. Karena apa? Karena saudara harus mengerti dan harus sadar, jika di dalam Alkitab sudah tertulis banyak hal, saudara dan saya itulah yang bertugas menuliskan yang belum tertulis dalam Alkitab. Katakan amin. Sehingga saudara dan saya adalah orang-orang yang pembuat mujizat di akhir hari ini. Katakan amin. Coba tengok kanan kirimu, katakan, kamu pembuat mujizat, seperti itu. Jika Alkitab sudah banyak menuliskan banyak hal, jika kitab-kitab kita sudah menuliskan banyak hal tentang mujizat-mujizat yang sudah terjadi, maka saudara itulah yang akan menuliskan sesuatu yang belum pernah terjadi di dunia ini. Katakan amin. Karena Yesus kita adalah Allah yang luar biasa. Amin. Coba tengok kanan kirimu lagi. Katakan, kamu pembuat mujizat yang belum pernah terjadi di dunia ini. Seperti itu. Next, saudaraku, mari kita memperhatikan dari ayat ini. Next, Mbak Multimedia. Dampak dari isi aku, dampak dari kepenuhan. Saudaraku, minggu yang lalu ketika saya berkhotbah tentang Eldad dan Medad, saudaraku ya, kita harus tahu bagaimana orang-orang yang kepenuhan pada waktu itu. Ada 70 orang yang terpilih, tetapi ada 2 orang yang tidak terpilih, tetapi mereka tetap kepenuhan dalam kemah. Jika 70 orang ini bersama-sama dengan Musa, mereka kepenuhan roh kenabian. Tetapi 2 orang ini yang tidak bersama dengan Musa, mereka juga kepenuhan, saudaraku. Mereka tidak terpilih dalam jajaran-jajaran tua-tua. Tetapi pada waktu itu Tuhan berkehendak 2 orang yang tidak terpilih di antara bangsa itu, mereka juga kepenuhan. Saudaraku, dan hari ini kita belajar bagaimana dampak kepenuhan dalam hidup kita. Dampak kepenuhan ketika hidup kita diisi oleh Roh Kudus, diisi oleh hidup kita oleh kekuatan dari Roh Kudus. Apa sih dampaknya? Dan kenapa ayat ini digunakan di Harnas Sekolah Minggu? Ini seharusnya juga buat kita sebagai orang tua, mengisi anak-anak kita bukan sesuatu yang negatif, tetapi sesuatu yang positif, dan ini dampaknya. Nek, perhatikan di sini. Apa saudaraku? Jadi berkat bagi orang lain. Jika setiap anak, setiap orang, setiap kita semuanya, setiap hari diisi dengan sesuatu yang baik, sehingga kepenuhan, sehingga itu akan menjadi berkat. Saudaraku, tadi saya sebenarnya tidak punya
tidak punya kong kali kong dengan WL Singer dan juga yang hari ini bertanggung jawab di altar, saudaraku ya. Tetapi ketika worship leader minta mimbar dipindah gimana? Oh ya, nggak apa-apa, karena saya punya ilustrasi, saudaraku. Ya, perhatikan di sini. Saya tanya Mbak Nelva sama Peng Putra, ini matang ora ya? Kemungkinan. Saya ambilnya di ceret soalnya tadi. Berarti matang ya? Kamu ini nggak apa-apa ya? Oke. Naik dulu Mbak. Karena gambarnya soalnya. Dampak kepenuhan tadi apa saudara? Jadi berkat. Kepenuhan itu kata dasarnya apa? Penuh ya. Jika ini sudah penuh, saudara bisa bilang stop. Udah diisi nggak stop loh. Oke. Loh, piye iki? Oh stop. Waduh. Kalau gini seperti apa, Nak? Kepenuhan. Kalau penuh gimana? Iki penuh ya? Saya tak minum sen anu, kan jadi mateng no. Ini penuh ya? Masih penuh ini? Masih kurang. Oke. Oh stop. Oke. Kenapa saya bawa panci sampai nampan, saudaraku ya? Karena ketika kepenuhan, maka cipratannya akan ke sana. Saudaraku, maksudnya ketika saudara dan saya setiap hari diisi oleh Roh Kudus, maka saudara menjadi berkat bagi orang. Tumpahannya tadi itu loh, buat orang lain di sekitar sana. Katakan amin. Maksudnya di sana. Jika anak-anak kita setiap hari kita isi dengan sesuatu yang baik, maka berkat buat orang lain juga baik. Ada amin. Tapi jika setiap hari kita isi dengan sesuatu yang jelek terus seperti itu, maka berkat buat orang lain juga jelek. Karena apa? Karena berkatnya tergantung bagaimana kita mengisi ini. Jika kita mengisi kopi, maka di gelas ini isinya kopi. Nggak mungkin isinya air putih atau teh. Tetapi jika setiap hari kita isi dengan air putih terus, saudaraku ya, ora apa-apa, beser apa-apa. Tetapi ginjal kita sehat, yora. Saudaraku, kalau hidup kita, anak-anak kita, semuanya kita isi. Kita isi dengan sesuatu yang baik. Kepenuhannya juga dengan sesuatu yang baik. Dampaknya juga baik. Berkatnya juga baik, yang mengisi juga menjadi sesuatu orang yang baik. Katakan amin. Maka isilah anak-anakmu dengan sesuatu yang baik. Dan yang paling penting mereka mengenal dan cinta Tuhan. Ada amin. Paling penting mereka mengenal Tuhan Yesus, cinta Tuhan, rendah hati, jujur, rajin. Oh itu benar slogan Gesia, saudaraku ya. Saudaraku, ini maksudnya penuh. Tetapi Alkitab mengajak kita bukan hanya penuh toh. Kita supaya kepenuhan. Supaya kepenuhan itu menjadi berkat orang lain. Sehingga luber-luber tadi itu menjadi berkat buat orang lain. Buat yang di sana-sana. Maka isilah anak-anak kita dengan sesuatu yang positif, bukan yang negatif. Karena mereka melihat orang-orang tua itu ada cetakannya. Bagaimana orang tua setiap hari, tutur katanya, tindakannya, cara pikirnya, semuanya menjadi cetakan buat anak-anak kita. Jika saudara dan saya cetakan kita, cetakan yang tidak baik, maka generasimu generasi yang tidak baik juga. Tetapi ketika cetakan itu cetakan yang baik, maka generasi kita generasi yang baik juga. Maka isilah gelas ini dengan sesuatu yang baik. Gelas ini adalah gambaran menjadi anak-anak kita. Bagaimana kita mengisinya supaya kepenuhannya, kepenuhan yang baik. Bukan kepenuhan yang buruk. Ada amin.
Setuju ya? Isi yang baik ya, jangan isi yang jelek. Setuju ya? Saudaraku, perhatikan ini. Ketika saudara dan saya ngerenengi orang lain di depan anak kita, maka anak kita juga akan belajar ngerenengi yang lain dengan orang-orang sebayanya, dengan anak-anak sebayanya. Setuju enggak? Percaya enggak? Kenapa anak-anak sering gosip? Kenapa anak-anak sering ngerenengi? Karena mereka melihat orang tuanya sedang kayak itu, gini. Dia nggak sadar di belakangnya ada anak-anaknya. Kayak iki senengane ngene iki. Ngerti loh, tak kayak senengane ngono kuwi. Maka yang di belakang anak kita akan sama. Karena apa? Lah mbokku yang ngono kuwi kok. Makku yang ngono kuwi. Ibuku yang ngono kuwi, mamaku seperti itu, bapakku seperti itu. Senengane ngrenengi uang, makanya aku juga ngrenengi uang. Karena apa? Karena dia melihat cetakannya seperti itu. Tapi ketika dia melihat cetakan-cetakan yang baik, maka dia juga belajar baik dalam hidupnya. Maka hari ini, bila anak-anak kita kepenuhan sesuatu yang baik, dan lebih baik mereka juga kepenuhan Roh Kudus. Karena Alkitab mengatakan ketika mereka kepenuhan, mereka akan mendapatkan penglihatan-penglihatan. Mereka mendapatkan nubuatan-nubuatan buat masa depan kita. Nothing impossible buat Tuhan Yesus. Tidak mustahil buat Tuhan kita. Karena Tuhan kita luar biasa. Katakan amin. Yang kedua apa saudaraku? Cilik. Ya tak orang tulisannya. Kelihatan. Tapi cilik ya, biasanya tak gede-gede gitu. Cilik. Kenapa cilik? Sekolah minggu cilik-cilik. Bukan masuk sekolah minggu ini. Tak buat cilik-cilik, gambarnya sesatu nomor satu, sing satu enggak nomor satu, tapi itu gerutu. Itu nomor satu tuh loh. Itu curang. Dia bisa juara itu curang. Aku tuh loh kalau nggak seperti ini, itu ya aku bisa menang karena dia curang kok seperti itu. Saudaraku, perhatikan ilustrasi kedua. Next. Itu kan nggak penuh soalnya, Saudara. Ya. Saudara, nanti minta tolong yang tugas pel. Kamila. Ketika seseorang gelasnya tidak penuh, dia berjalan seperti ini. Gak apa-apa toh. Terus utah tenan sebelah ini. Ora apa-apa, alah. Apa kuwi? Terus. Tahu maksud saya? Ketika seseorang tidak penuh gelasnya, dia akan bertindak sesuatu sing semau dia, seenak dia. Karena apa? Karena dia tuh dia nggak penuh. Maka dia dengan santai, dengan sagelmede melakukan sagelmede seperti ini. Karena dia tidak akan menumpahkan sesuatu buat orang lain. Tetapi maksud saya di sini, ketika seseorang itu tidak penuh hidupnya, boh abnormal, boh pokoknya orang genep. Itu tidak kepenuhan. Dia akan jelepretkan apa jenis tadi? Air tadi kemana-mana. Karena apa? Ketika dia punya masalah, dia akan mencari pembelaan. Dia tidak akan memenuhi gelasnya, tetapi dia berusaha nyipratkan seperti itu pada orang lain, supaya orang lain tahu bahwa dia benar, bahwa orang lain itu mengerti bahwa dia itu berbuat sesuatu yang benar. Jadi perhatikan di sini, jika hari ini masih ada orang-orang yang seringkali mencari pembelaan, berarti orang tersebut belum kepenuhan Roh Kudus. Karena apa? Seseorang yang seringkali mencari pembelaan adalah orang-orang yang belum genap hidupnya. Hidupnya belum pernah kepenuhan. Sekalipun dia mau sarjana 1, sarjana 2, sarjana 3, profesor seperti itu. Karena apa? Dia belum mengalami kepenuhan. Dia selalu mencari pembelaan. Bahkan pembelaan ini akan menularkan pada orang lain.
Supaya orang lain tahu dia salah, dia salah, dia salah, seperti itu. Perhatikan di sana. Dan Tuhan itu tidak senang dengan orang-orang yang seperti ini, yang selalu mencari pembelaan. Karena apa? Karena pembelaan itu dari Tuhan kita, katakan amin. Bukan dari manusia. Ketika engkau berbicara mencari pembelaan tentang dirimu, perhatikan ini. Jika engkau mencari pembelaan tentang dirimu, engkau membela sesuatu dalam dirimu sendiri, garis bawahi dalam hidupmu, berarti engkau sedang bermasalah dengan hidupmu sendiri. Bukan dengan orang lain, tapi dengan dirimu sendiri engkau sedang bermasalah jika engkau seringkali mencari pembelaan. Halo? Seringkali saya mendengar orang-orang cari pembelaan. Saya nggak salah kok. Ngerti nggak? Gambar yang tadi, yang nomor satu dan yang tidak nomor satu. Yang satu kan ruwet. Karena apa? Dia sedang mencari pembelaan. Dia bisa. Aku tuh goro-goro dia, aku nggak bisa. Dan seringkali di sekarang ini, orang-orang sering mencari pembelaan. Karena apa? Karena masalah. Bermasalah dengan orang lain, dan dia cari pembelaan. Dan perhatikan di sini sekali saya katakan, jika engkau sedang bermasalah dan mencari pembelaan dari orang lain, berarti dirimu sendiri sedang bermasalah dan belum dibereskan hidupmu. Ada amin. Maka bereskan dirimu sendiri, maka engkau akan diam. Karena apa? Karena kebenaran tidak usah mencari pembelaan. Waktu yang akan menjawab. Ada amin. Coba tengok kanan kirimu, katakan, kebenaran tidak usah mencari pembelaan, seperti itu. Waktu yang akan menjawab. Orang tak cari pembelaan dari orang lain. Sabar, Mas. Dilongkas rampung. Saudaraku, waktu yang akan menjadi sebuah kebenaran. Jika engkau sedang bermasalah dan engkau mencari pembelaan, sana sini, menyalahkan orang lain. Sebenarnya yang bermasalah bukan orang lain, tapi dirimu sendiri. Karena apa? Engkau sedang setengah, bukan kepenuhan. Ada amin? Ada amin? Karena setengah, nggak kepenuhan. Tapi jika kepenuhan, ilustrasi yang ketiga, next. Ketiga, next. Sabar. Oh, karo ngomong ya. Jika ditek kurang ya, malah macet. Oke, jika penuh stop ya, ngomong stop ya. Urung. Oh stop, oke. Saya langsung aja. Saya berjalan dengan gelas yang penuh. Ketika gelas saya berjalan penuh, apakah saya akan berjalan dengan sembarangan? Tidak ya? Mosok. Ini kan iso. Oke. Jangan fokus dengan gelas ini dan juga jalannya. Gak mungkin ketika ini gelas ini penuh, jalannya gak mungkin seperti ini, saudaraku ya. Ya enggak? Setuju ya? Enggak mungkin toh? Gawa kopi panas ngene iki, kesandung jebret siram bler ngono. Kira-kira. Tapi jika ini gelas ini penuh, berjalan seperti ini. Karena apa? Menurut saudara? Menjaga supaya ini tidak tumpah. Belum bisa. Yang ketiga, supaya iman kita itu kuat. Ketika iman kuat, saudara tidak akan goyah. Ketika tidak goyah itu, saudaraku, sekalipun kau berjalan terombang-ambingkan, kau berusaha fokus dengan gelasmu ini, dan berjalan berusaha supaya tidak tumpah ke sana kemari. Karena ketika engkau berjalan ke sana kemari dan tumpah ke sana kemari dengan sesuatu tidak tepat sasaran,
semuanya akan muspro, bahasa Jawane seperti itu. Tapi jika kepenuhan tadi kepenuhan dengan sesuatu yang tepat, maka itu akan berdampak yang positif. Tapi jika kepenuhan seperti ini kita berjalan dengan fokus pada iman kita, dengan kepenuhan kita seperti itu, maka kita tidak akan goyah dengan iman kita. Sekalipun ada badai, sekalipun kita kesandung, saudaraku ya. Saudaraku, ada enggak orang kesandung bawa air minum terus siram kira ini? Eneng ora? Kesandung, jengkel, apa sih ini? Seperti itu, ada? Kira-kira? Hanya orang aneh saja kesandung terus saking jengkel siram ke awake dhewe, ya toh? Tapi jika orang yang benar-benar normal, saudaraku ya, ketika dia kesandung, dia akan berusaha menjaga gelas ini supaya nggak tumpah. Betul? Begitu juga dengan hidup kita. Ketika hidup kita tersandung dengan masalah, kita akan menjaga iman kita supaya tidak goyah iman kita. Ini yang maksudnya diajarkan kepada anak-anak kita. Supaya ketika kita punya iman yang kuat dalam Tuhan Yesus, ketika hidup kita pada tantangan, ada masalah di masa depan, tidak ada yang mulus semuanya. Jadi anak-anak, di depan tuh banyak tantangan. Tapi ketika imanmu penuh, engkau tidak akan goyah menghadapi tantangan itu. Katakan amin. Engkau akan menjaga iman itu bersama dengan Tuhan. Engkau berjalan tidak akan sembarangan. Sekalipun terkadang engkau kesandung, engkau akan menjaga tetap dijaga seperti itu. Tidak ada orang yang kesandung terus disiram ke. Tetapi ketika kesandung, tetap menjaga ini supaya tetap ada. Jadi, saudaraku, ajarkan pada anak-anak kita, supaya anak-anak kita semuanya menjaga imannya, supaya dia tetap kuat, dia tidak goyah. Hidupnya tidak goyah, ada masalah, tantangan apapun, dia tidak akan meninggalkan Tuhan. Karena apa? Karena dia tahu bahwa Tuhan bersemayam dalam hidupnya. Karena dia tahu bahwa Tuhan selalu ada di hidupnya. Karena dia tahu Tuhan yang dia sembah menjadi pembelanya. Katakan amin. Saudaraku, mari belajar hari ini supaya semuanya, anak-anak kita, hidup kita menjadi orang yang senantiasa cinta Tuhan. Ketika kamu bermasalah, ingatlah baik-baik selalu bahwa hidup kita itu bergantung, berharap hanya kepada Tuhan. Membesek. Saudara, 3 bagian hari saya bagian bagi saudara. Yang pertama tadi apa? Kepenuhan itu apa? Hah? Jadi berkat, punya dampak yang baik. Yang kedua, tidak mencari pembelaan. Oh, saya neng yo mesti yang oleh bangsan. Yang ketiga, tidak akan goyah ketika imanmu itu terus menyala. Imanmu terus bersama dengan Tuhan. Ada tantangan, ada badai sekalipun, engkau tidak akan goyah. Ada amin. Ketika masalah boleh bertubi-tubi, kau tetap menjaga gelas itu, iman itu, supaya imanmu tidak akan goyah. Maka tetaplah menyala, saudaraku. Bila menyala terus imanmu, maka menyala terus imanmu. Dan tengok kanan kirimu, katakan, menyala. Haleluya. Mari anak-anak maju ke depan. Saya berdoa buat kalian. Mari semua anak-anak maju ke depan. Mari bersama-sama saudaraku.
Arahkan tanganmu buat anak-anak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, berkati Haji Tuhan Yesus. Berkati Haji buat masa depannya, menjadi orang yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, dan rendah hati jujur hidupnya. Sekalipun ada masalah, dia tidak akan goyah, sebab Yesus ada dalam hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati Lia Tuhan Yesus. Jadikan orang yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, rendah hati jujur, dan hidupnya bergantung berharap hanya kepada Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati dia Tuhan Yesus. Hidupnya berdampak yang baik buat orang lain. Berkati Intan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, kasih-Mu tidak pernah terbatas buat hidupnya Tuhan Yesus. Sertai dia Tuhan Yesus. Jadikan orang yang takut Tuhan, yang cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dan hidupnya berdampak yang baik bagi orang lain Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Axel Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Hidupnya menjadi berkat buat keluarga Tuhan Yesus. Bila kepenuhan Roh Kudus dalam hidupnya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Bila dia bergantung berharapannya kepada Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Jadikan keluarganya keluarga yang cinta Tuhan senantiasa. Jadi orang tua yang senantiasa takut akan Tuhan. Dan dia mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Jadikan dia berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Daryl Tuhan Yesus dalam nama Tuhan Yesus. Dan hidupnya senantiasa kepenuhan Roh Kudus Tuhan Yesus. Di masa kecilnya, jadikan dia orang yang bersuka cita senantiasa, bernampak yang baik buat orang tua, buat keluarga. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Mu tidak terbatas, langsung terbatas Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus. Buat Sio Tuhan, dan Sio menjadi orang yang cinta Tuhan, yang mengasihi Tuhan, yang rendah hati, yang jujur, yang rajin. Jadinya senantiasa takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, lebih dari segalanya Tuhan Yesus. Jadikan dia pekerjamu, dia pelayanmu Tuhan Yesus, yang membuat jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati keluarga Tuhan, jadikan dia berkat buat orang lain Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Berkati Senan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Jadikan Senan orang yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan, hidupnya bergantung berharapnya kepada Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari segalanya, dan dia hidup cinta Tuhan, rendah hati, jujur Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, jadikan dia berkat buat keluarga dan buat orang lain dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati Tuhan Yesus, Jovan Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Dan hidupnya cinta Tuhan, mengasihi Tuhan, dia rendah hati, jujur, dan hidupnya bergantung kepada Tuhan. Kasih-Mu tidak terbatas buat Jovan Tuhan Yesus. Jadikan dia berkat bagi orang lain Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga orang tua yang senantiasa mengasihi Tuhan, Tuhan Yesus. Jadikan orang tua yang senantiasa menjadikan contoh yang baik buat keluarga, buat anak-anaknya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Kasih-Mu tidak terbatas, kasih-Mu tidak terbatas, kasih-Mu tidak terbatas Tuhan Yesus. Saudara, bagian kita bukan emas dan perak dan harta benda dunia ini, tapi bagian kita adalah Yesus Allah kita. Dari ketika engkau memiliki Yesus dalam hidup, segala sesuatu akan diberikan Tuhan kepadamu. Engkau bisa memiliki kelebihan, engkau punya talenta, engkau punya karunia. Bila setiap karunia itu menjadi karunia yang berdampak bagi orang lain, dan terlebih lagi setiap karunia itu bertanggung jawab supaya membawa jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan Yesus Allah kita. Selain Kau tiada yang lain Tuhan bagian. Yang kumiliki di bumi dan di surga. Sekalipun dagingku dan tubuhku habis lenyap, tapi Yesus adalah bagian sampai selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain. Amin. Ada padamu di surga
Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dengan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Selain Kau tiada yang lain ada padaku di surga. Selain Kau tiada yang lain yang ku ingini di bumi, yang ku ingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Hatiku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batu dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Tetaplah selama-lamanya. Selama-lamanya. Saudara, tetaplah isi bejanamu sampai penuh, bahkan kepenuhan, supaya punya dampak yang positif bagi orang lain. Ketika tabung bejanamu itu setengah, wah berjalan sembarangan. Ketika terjadi masalah dalam hidup, bukan mencari pembelaan orang lain, karena kau sedang bermasalah dengan dirimu sendiri, bukan orang lain. Saudara, bilang tetap kepenuhan supaya engkau berjalan bersama dengan Tuhan, fokus dengan Tuhan. Karena ketika engkau penuhan, engkau tahu akan menjaga imanmu. Dan sekalipun ada tantangan, ada badai sekalipun, engkau tidak akan goyah. Karena engkau tahu bahwa bagian saudara adalah Yesus, Allah kita. Bersyukur buat hari ini Tuhan Yesus. Bahkan hai orang tua, berkatilah anak-anakmu. Isilah anak-anakmu dan sesuatu yang baik, supaya mereka juga mendapatkan sesuatu yang baik.
Terima kasih Tuhan. Buat keluarga tempat ini. Bila keluarga di tempat ini menjadi keluarga yang cinta Tuhan. Yang mengasihi Tuhan. Yang mau rendah hati. Yang mau jujur. Yang mau rajin dalam hidupnya. Karena kami tahu, kami punya dampak yang positif ketika kami penuhan Roh Kudus. Kami tidak akan goyah ketika berjalan ada masalah tantangan. Kami tidak akan mencari pembelaan karena kami tahu pembelaan kami dari Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau adalah bagian kami yang menjadi pembelaan akan hidup kami. Engkau bagian kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku, amin, habis lenyap, gunung batu gugup dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah selama-lamanya. Tetaplah selamanya, tetaplah selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tahu bahwa Tuhan menjadi pembela kami, Tuhan. Kami tidak perlu mencari pembelaan dari orang lain ketika hidup kami benar, Tuhan Yesus. Karena kami tahu Tuhan menjadi pembela kami. Bila waktu yang menjawab di setiap masalah, setiap tantangan. Bila kami berdiam diri menjaga kepenuhan kami. Supaya hidup kami tetap menjadi berkat buat orang lain. Terima kasih Allahku. Kami bersyukur Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, mari bersama-sama katakan, amin. Berikan sorak-sorai buat Yesus, Tuhan Yesus.
saya diserai watas pekan. Sebelum saya membacakan watas pekan, mari kita memberikan persembahan buat Tuhan.